Melanjutkan part yang sebelumnya. Kini diperlihatkan Yang Chow. Ia berkata, "Namaku Yang Chow. Ayahku Yang Yivan dari Hotel Tiansheng. Berikan aku kemudahan." Pria itu lalu berkata, "Kau? Bahkan ayahmu akan memanggilku kakak Hao jika dia melihatku." "Siapa kau?" tanya Yang Hao yang nampak terkejut. "Hah? Kakak Hao? Dia adalah bos besar yang menjalankan bisnis hitam dan putih dengan latar belakang dan kekuasaannya," gumam si Ramdan yang nampak terkejut. "So Tian Hao," pria ini kembali berkata, "orangmu sudah bersikap sombong sebentar, tapi pada grup ketiga di Jusau, kenapa dia tidak bisa sombong?" Dan Bill langsung saja ditendang pria ini hingga terkapar. "Tidak, siapa yang hebat sekarang, ha? Tidak, kakak besar. Maafkan aku, tolong ampuni aku." "Hei, mengampunimu? Oke, tinggalkan tanganmu dan akan kuampuni kau." Yang jauh bergumam, "Ini tidak berjalan baik. Aku harus melindunginya atau aku akan kehilangan reputasiku." Yang jauh berkata sembari menyeringai, "Kakak Hao, ini semua salah kami. Aku minta maaf. Tolong jangan diperpanjang." Kakak Hao berkata, "Tidak masalah. Aku telah makan beberapa kali dengan ayahmu. Aku bisa melupakan ini." "Bagus," gumam Siang Chow yang nampak lega. Kemudian diperlihatkan lagi kakak Hao lalu berkata, "Ketiga gadis itu harus tinggal dan minum denganku." Ya, yang dimaksud adalah si Rongfe, Ranran, dan juga Meng Meng. Siang Chow berkata, "Kakak Hao, dia itu pacarku. Aku tidak bisa meninggalkannya, kan? Lakukan perintahku dan berhenti bicara omong kosong." Bah! Langsung saja gelas itu dibanting tepat di hadapan Siang Chow. "Kita tidak bisa melawan bos besar dari Jusau. Bisakah kita pergi?" Ya, terlihat wanita ini menuangkan secangkir anggur di sini. "Nona, minumlah dengan Kak Hao. Dia tidak menggigit kok." Si botak ini berkata, "Cepat putuskan." Yang Chow melindungi Meng Meng. "Tidak, tidak." Dalam hati Ranran bergumam, "Kelihatannya kita tidak bisa menghindari penghinaan ini. Ayahku adalah orang yang dihormati di Juzhou, dan dia bekerja untuk pemerintahan Zhou Tuang Hao. Tidak akan bisa melakukan apapun kepadaku. Aku akan tinggal dan membiarkan yang lainnya pergi." Ranran lalu berkata, "Aku." Hal itu membuat botak ini terkejut. Tiba-tiba ada Chen Fan pun menengahi mereka dan berkata, "Kakak Hao bukan? Mereka berdua temanku. Berikan aku kemudahan dan biarkan mereka pergi." Ran dari belakang berkata, "Apa yang sedang kau lakukan? Apa kau kehilangan akalmu? Aku bisa menyelesaikan masalah ini asalkan aku duduk minum dan minta maaf." Kakak Hao berkata, "Ya, ya, ya. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Mohon ampunan." Chen Fan berkata, "Ada orang yang tidak boleh kau lawan." Wah, wah, apa ada orang di Jusau ini yang tidak bisa kulawan? Kakak Hao malah ketawa. "Hei, nah, karena kata-katamu kau tidak akan bisa lagi pergi." Ranran kali ini nampak kesal. "Tidak, ini sudah di luar kuasaku." Meng Meng menenangkan Ranran. "Apa yang harus kita lakukan? Chen Fan akan mati di sini." Kakak Hao berkata, "Piao, hajar dia." "Hei, nah, kaulah yang meminta ucap si botak ini yang bersiap untuk menghantam si Chen Fan. Piao adalah petarung nomor 1. So Tian Hao dikeluarkan dari penjara militer oleh Zhao. Marah dan dihukum penjara karena melukai pelatihnya di tentara. Dia memberikan kontribusi besar untuk Zhao Tianhao dalam 10 tahun ini. Kemudian Shin memperlihatkan botak tadi bersiap untuk menghantam si Chen Fan dan namun tiba-tiba
Awas! Rongfei pun berteriak mencoba untuk memperingati si Chen Fan. Jangan cemas, dia bukanlah apa-apa bagiku, ucap si Chen Fan. Ya, si botak itu ternyata namanya adalah Biao ya. Kita panggil saja si botak. Dan kini terlihat Chen Fan hanya menggunakan satu tangannya saja berhasil menghentikan pukulan dan hentakan dari si botak itu. Botak itu nampak terkejut. Pukulanku bisa mematahkan pintu. Bagaimana kau menghentikannya? Sakit. Apa dia belajar kungfu? Pantas saja dia sangat berani. Wah, ia mengangkat tangannya merasa kesakitan. Ia pun bersiap kali ini untuk menyerang Chen Fan lagi menggunakan jeruji besi yang ia tempatkan di sela-sela jarinya itu. Menarik. Ayo nak, ayo kita serius sekarang, ucap lebah botak ini. Bedebah botak itu pun bersiap lagi untuk menghantam si Chen Fan. Ia berlari ke kanan ke kiri. Aku tidak bertengkar denganmu. Kenapa kau jadi brutal begini? Jangan salahkan aku karena bersikap kejam, gumam si Chen Fan. Ia bersiap untuk menerima pukulan itu. Namun tidak tinggal diam saja, Chen Fan kali ini berhasil menghindari, menepis serangan yang dihempaskan oleh si bedebah botak itu. Dan kini bedebah botak itu nampak sangat terkejut, terbelalak melihat kecepatan dan kemampuan yang begitu sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh si Chen Fan ini. Chen Fan pun bersiap dengan dengkulnya untuk menghantam si bedebah botak itu. Dan mereka telah meremehkan si Chen Fan. Belum tahu saja seberapa hebat si Chen Fan kali ini. Dan dia botak tadi pun ditendang oleh si Chen Fan hingga darahnya pun mencerat seketika. Melihat hal itu membuat Rongfei, Ranran dan Yang Chao dan juga Meng Meng nampak terbelalak matanya. Mereka tidak percaya mengetahui si Chen Fan memiliki kekuatan yang benar-benar luar biasa. Dan dia bedebah botak itu pun terkapar, tidak berdaya jatuh lunglai ke tanah. Mengetahui hal itu, bosnya Kakak Hao itu nampak sangat terkejut dan terbelalak mengetahui pengawal pribadinya bisa terkapar juga. Biao, panggil si Kakak Hao. Sang wanita di sampingnya itu pun nampak terkejut juga di sana. Kini terlihat beberapa pengawal lainnya dengan dandanan rapi, memakai jas, berkacamata. Mereka bersiap dengan senjatanya. Ada sebilah pisau juga di sana. Kakak Hao berkata, semuanya maju ke belakang dia. Iya, Gading. Hei, ayo sah. Mereka pun melaju bersama, mencoba untuk menghantam si Chen Fan yang berdiri sendiri di sana. Bodoh, ucap si Chen Fan. Ia tidak ada rasa takut sedikit pun, bahkan ia hanya seorang diri. Chen Fan pun bukannya lari, malah ia berlari ke arah sebaliknya. Ya, menuju ke arah bedebah yang mencoba untuk mengalahkannya dan memberinya luka. Dan dia hempasan serangan bertubi-tubi dihempaskan dengan sekali gerakan oleh si Chen Fan, membuat beberapa pengawal itu pun terkapar tidak berdaya. Sakit tanganku, kakiku. Beragam luka diberikan oleh si Chen Fan hanya dalam sekali hempasan saja. Hal itu sontak saja membuat orang-orang di sana pun tampak terbelalak matanya, terutama si Meng Meng. Dalam hatinya ia bergumam, dia menang? Apa ini sebuah drama TV? Chen Fan kali ini dengan sangat tenang dan santainya duduk tepat di depan Kakak Hao sembari Chen Fan berkata, Su Tian Hao, sekarang apa yang kau pikirkan tentangku? Kakak Hao bergumam, anak ini bisa mengalahkan satu mesin anak buah terbaikku. Aku sudah dicusau selama 10 tahun, tapi skill seperti ini sangat langka. Kakak Hao berkata, nah
sepertinya kau punya kemampuan. Tapi bagaimana jika kau melawan senjata? Di dunia modern ini kemampuan kungfu tidak lagi menakutkan. Aku bisa melemparkanmu ke penjara hanya dengan satu kali telepon saja. Ucapnya yang nampak meremehkan si Chen Fan di sana. Hah? Mengancamku? Kata si Chen Fan dalam hatinya. Aku juga punya teknik sihir dan bisa membunuhmu diam-diam. Gumam si Chen Fan. Chen Fan kemudian berkata, pertama, biarkan mereka pergi. Aku akan tinggal dan ikut permainanmu. Kakak Hao berkata, setuju. Aku tidak sabar melihatmu menggeliat. Oke, kita bisa pergi sekarang. Ayo, Chen Fan. Rongfi nampak mengkhawatirkan keadaan si Chen Fan di sana. Randan pun menarik si Rongfi. Cepat nona baik hati. Dalam hati Randan, dia bergumam. Pantas saja dia berani, tapi tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan pertarungan. Shin memperlihatkan Chen Fan yang bergumam juga. Sekarang semua akan baik-baik saja. Chiang Churan dan Su Rongfei telah pergi. Sekarang aku akan menggunakan teknik sihir dan kubunuh semuanya. Dia diperlihatkan ponsel dari si Chen Fan itu pun berbunyi. Hah? Xiaoxi? Halo Tuan Chen, ini Xiaoxi. Sekarang aku ada di gerbang komunitas Lakeside. Oh, halo Tuan Xiaoxi. Aku tidak ada di sana sekarang. Aku ada di distrik kota baru dan memiliki sedikit masalah. Masalah? Bisa cerita apa yang terjadi? Sebenarnya karena aku adalah bodyguardnya Tuan Wei, aku bisa memenangkan beberapa masalah di Cusau. Ucapnya pengawal pribadi si kakek Weibo. Tidak apa-apa, temanku hanya telah membuat masalah dengan kakak Hao. Hah? Kakak Hao? Xiao Tianhao? Iya, kau kenal dia? Tanya si Chen Fan. Karaoke Royal Entertainment. Aku akan sampai 10 menit lagi. Suruh Xiao Tianhao untuk menungguku. Chen Fan bergumam. Sepertinya dia mengenal Xiao Tianhao. Mereka mungkin punya hubungan yang tidak biasa. Apa yang harus kulakukan? Membunuhnya atau menunggu Xiaoxi? Kakak Hao berkata, apa kamu meminta bantuan? Silahkan telepon siapapun yang kau inginkan. Wanita di sampingnya itu pun berkata, semua orang mengenalmu. Siapa yang berani datang? Chen Fan berkata, ya temanku bilang dia akan datang dalam 10 menit dan memintamu menunggunya. Memintaku untuk menunggunya? Hah? Tanya kakak Hao. Baiklah, akan kutunggu. Aku penasaran juga siapa orang di dunia ini yang tidak takut akan kematian. Wah, diperlihatkan beberapa pengawal dari Tuan Hao berteriak. Di sana nampak merintih kesakitan. Menyingkir, tolong jangan hancurkan. Di sini terlihat datanglah ya Xiaoxi telah tiba di sana. Melihat kehadiran Xiaoxi membuat kakak Hao nampak sangat terkejut dan terbelalak. Kakak Xi, kenapa kau datang kemari? Ia pun nampak sangat terkejut hingga beranjak dari duduknya di sana. Ketika ia melihat siapa yang datang di sana, ia tidak menyangka kalau kenalan dari si Chen Fan adalah Xiaoxi atau kakak Xi yang dipanggil oleh si Chen Fan tadi. Xiaoxi kemudian berkata, Tuan Chen, apa kau baik-baik saja? Apa mereka melukaimu? Chen Fan menjawab, bagaimana mungkin mereka bisa melukaiku? Wah, benar. 10 kali lipat dari mereka pun tidak akan sebanding denganmu. Xiao Tianhao, siapa yang memberimu izin untuk menyakiti temannya Tuan Wei? Hah? Apa? Anak ini teman Tuan Wei? Gumam si kakak Hao yang nampak terkejut. Keringat pun mengucur deras dari wajahnya karena merasa ketakutan. Rupanya sosok Wei itu bukanlah orang biasa, melainkan orang terpandang dan ditakuti rupanya. Xiaoxi berkata, Tuan Wei sendiri yang mengirimku.
untuk menjemput Tuan Chen agar bisa makan malam dengan social card. Apa kau pikir aku bohong? Tidak, tidak. Pertemuan dengan pemerintah, bahkan bodyguardnya sendiri datang menjemputnya. Matilah aku, ngomong si kakak Hao. Tadi lu sok-sokan, tak ada yang terkalahkan katanya. Mampus lu sekarang, Xiaoxi datang, mampus lu. Wah, aku tidak tahu kalau Anda adalah tamunya Tuan Wei. Seharusnya aku tidak memperlakukanmu seperti itu, ucap si kakak Hao yang langsung menundukkan badannya memberikan penghormatan kepada si Chen Fan kali ini. Ia pun meminta maaf. Seketika wanita itu pun bergumam, aku selalu berpikir kalau Zhao dan Hao punya penyokong, tapi rupanya penyokongnya anak ini datang dan anak ini adalah temannya Tuan Wei. Xiaoxi berkata, Tuan Chen, bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah ini? Karena dia adalah kenalanmu, jadi lupakan saja hal ini. Dalam hati si Chen Fan bergumam, aku harus mengampuninya demi Xiaoxi. Lagi pula ini tidak ada hubungannya denganku. Di sini masih diperlihatkan, ya berdebah, si kakak Hao tadi masih menundukkan badannya. Chen Fan berkata dengan tatapan tajamnya, kakak Hao, kita hentikan saja semua ini. Jika kau keberatan, aku selalu siap untuk bertarung. Tidak, tidak, tidak Tuan Chen, ucap kakak Hao yang nampak ketakutan. Xiaoxi pun berkata, mari Tuan Chen. Kini terlihat Chen Fan pun bergegas pergi mengikuti Xiaoxi di sana. Masih diperlihatkan di sana berdebah kakak Hao ini pun masih menundukkan badannya. Ia tidak berani untuk mengangkat badannya. Sial sekali aku hari ini, ucapnya dalam hati yang nampak ia meratapi nasibnya dan kesal dengan kondisinya saat ini. Ia telah gegabah dalam melakukan sesuatu. Waktu pun terus berlalu hingga kini scene berbintang memperlihatkan ada sebuah mobil yang berhenti di sana. Di sana terlihat ada Chen Fan yang turun dari mobil itu bersama Xiaoxi. Sanatorium militer Jiangbi. Tuan Wei memang sesuatu ya. Pak, Tuan Chen di sini. Oke, mau masuk. Masuklah Chen Fan dan juga Xiaoxi tadi. Di dalam sudah ada Weibo dan juga cucu wanitanya. Terlihat Weibo sedang melukis sesuatu. Cucu wanitanya itu pun berkata, bukankah kau ingin mengobati kakimu? Kenapa kau tidak membawa perlengkapan medis? Tanya wanita itu. Chen Fan pun berkata, pengobatanku tidak menggunakan akupunktur atau terapi manipulasi. Lihatlah ini. Terlihat Chen Fan memberikan sesuatu kepada si Weibo di sana. Apa ini? Weibo sedikit terkejut bertanya-tanya apa yang diberikan oleh si Chen Fan itu. Begitu pula dengan cucu wanitanya itu. Ia memandangi benda atau barang pemberian dari si Chen Fan di sana. Kakek Weibo itu pun kini terlihat menerima barang itu, membuka secari kertas itu. Ini? Wah, ini apa itu kakek? Itu apa? Tanya cucunya yang nampak bingung juga di sini. Ya, kini terlihat mereka berdua kebingungan ketika memandangi barang atau secari kertas pemberian dari si Chen Fan itu. Weibo berkata, Weibo langsung menundukkan badannya. Terima kasih untuk kemurahan hatimu Tuan Chen. Aku tidak akan pernah melupakan ini. Chen Fan pun berkata, jangan begitu. Lukamu itu karena melindungi negara. Aku tidak bisa menutup mataku setelah bertemu denganmu. Kakek, kenapa tiba-tiba kau memberinya hormat tanpa suatu alasan? Tanya cucu wanitanya itu. Weibo berkata, tolong jelaskan itu pada Zixing, Tuan Chen. Chen Fan pun kemudian berkata, luka kakekmu terdiri dari dua bagian. Satu karena memaksa diri menggunakan tenaga dalam. Dia terluka dan tidak bisa diobati, jadi luka di paru-parunya belum sembuh. Masalah lainnya adalah dengan tenaga dalam yang dia pelajari, yang mana telah melukai paru-parunya. Lukanya menumpuk dan bertambah
tambah besar. Zixing berkata, jadi apa ada yang salah dengan paru-paruku juga? Chen Fan berkata, secara teori. Tapi kultivasimu terlalu lemah untuk mencapai tingkat itu. Zixing sedikit kecewa. Ia berkata, jadi aku harus berterima kasih pada kultivasiku yang lemah? Terima kasih banyak. Weibo berkata, ketika aku belajar pada leluhurku, mereka belum bisa memecahkan masalah ini, tapi adalah sebuah keberuntungan untuk bisa menguasai tenaga dalam. Siapa yang peduli dengan paru-paru yang terluka atau tidak? Weibo sembari mengelus-elus kepala dan juga rambut dari Zixing yang melet di sana. Ia pun berkata, jika kau tidak ingin mempelajari jurusku yang buruk, maka akan kubawa saja seni rahasia yang rusak ini ke kuburku. Bagaimanapun Tuan Chen telah memberiku selebaran ini yang berisi cara untuk memperbaiki efek sampingnya, bahkan dengan level yang tinggi, gumam si Zixing. Kemudian lanjut berkata, aku tidak pernah memperlihatkan itu padanya. Bagaimana mungkin dia bisa mengetahuinya? Weibo menjawab, itu bukanlah hal yang hebat bagi master bela diri. Dia hanya perlu melihat dan akan mengetahui dengan rinci. Shin memperlihatkan Chen Fan. Chen Fan berkata, aku hanyalah kultivator Dao. Dengan kemampuanmu itu kau akan jadi master yang hebat, jawab si Weibo di sana. Chen Fan kali ini terlihat ia mengambil sesuatu dari saku jaketnya. Dikeluarkanlah beberapa butir pil di sana. Ini adalah 10 pil Smart Spirits Enhancing. Pakailah dan koordinasikan dengan Levi's Art untuk menyempurnakannya. Sayangnya bahan untuk membuat pil Big Spirit Enhancing sangat langka, tapi mereka bisa menghidupkan orang mati. Luka di paru-paru bukanlah apa-apa bagi obat itu. Langsung saja tanpa pikir panjang, Zixing pun langsung mengambil botol yang berisi pil itu dari tangan si Chen Fan. Apa kau membawa dari kematian? Apa ini sebuah dongeng? Terserah, ucap si Chen Fan. Zixing nampak sangat kesal. Shin memperlihatkan lagi si Weibo. Ia berkata, bisa kau sebutkan bahan-bahannya, Tuan Chen? Aku bisa menyuruh orangku untuk mencarikannya untukmu. Chen Fan menjawab, ya lagi pula tidak akan ada yang bisa membuatnya. Chen Fan kali ini mengambil penanya yang terlihat ia sedang menulis sesuatu sembari bergumam. Pil enhancing harus dibuat dengan cara khusus dari metode immortal kultivasi real. Orang awam tidak akan bisa membuatnya, bahkan jika mereka mencoba jutaan kali. Kemudian selesailah Chen Fan menulis itu, diberikanlah kepada si Weibo. Weibo lalu membacanya sembari ia berkata, memang ini adalah bahan yang sulit ditemukan bahkan oleh keluarga kami, tapi aku akan mencoba yang terbaik. Chen Fan berkata, baiklah, pengobatannya sudah selesai. Oh ya, aku ingin menanyaimu tentang martial art real. Lalu Weibo pun sedikit terkejut. Ia pun berkata, aku akan memenuhi keinginanmu, silakan saja. Dan oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu episode kita kali ini. Gokil, makin seru aja nih, makin menarik MC kita kali ini. Upi pakai ini itu langsung saja dibabat habis, tunjukkan langsung pokoknya ya kekuatan aslinya tanpa pandang bulu. Oke, langsung saja pokoknya yang pengen lanjut gasin komen, lanjutin yuk ya, langsung saja tekan tombol lonceng biar tahu nanti kapan episode terbarunya akan rilis. Subscribe, like, and share juga. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya yang pastinya bakalan tambah seru lagi. And see you